Jadi Umar, apa tujuannya ke sini? Oke, baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya Pak KS, tujuan saya ke sini sekarang adalah kebetulan sekarang saya masuk di fase 3.1 di program guru penggerak ini, yang mana ada tugas kami yaitu mewawancarai kepala sekolah, 2 atau 3 orang kepala sekolah, yaitu terkait bagaimana cara pengambilan keputusan dalam terhadap kasus-kasus yang telah ada di sekolah seperti itu, Bapak. Ada kesediaannya, Pak? Iya, siap. Oke, terima kasih, Pak. Nah, kita mulai saja, Pak, ya. Ya, silakan. Nah, Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SMK Negeri 7 Kendari, Pak? Oke. Baik, jadi terkait dengan kasus-kasus yang dilema etika itu memang perlu penelusuran yang mendalam, karena ini terkait masa depan yang panjang anak-anak peserta didik kita. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada salah satu siswa kita, ada 2 orang, tiba-tiba ada kasus hukum yang terjerat dengan mereka, padahal di dalamnya itu mereka bukan pelaku, tetapi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, setelah kami interogasi dan melanjutkan penyelidikan yang mendalam, alhamdulillah anak-anak itu dilepaskan dari tahanan lalu kembali ke sekolah. Maka kami melanjutkan tindakan apa yang dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi sebenarnya kasus apa yang terjadi. Mereka menyampaikan, kami Pak ditangkap karena memakai motor yang sebenarnya itu motor curian. Kami tidak tahu, hanya meminjam kepada teman. Tiba-tiba kami ditangkap. Lalu sebagai kepala sekolah tentunya harus sangat bijak, karena kasus ini kasus yang sangat dilema antara ranah hukum dan ranah etika. Nah, di mana masuknya ranah hukum, mereka harus menyelesaikan kasusnya di kepolisian, tetapi kita juga menyikapi kehidupan sosial mereka. Ini kesalahan yang terjadi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan seperti itu? Jadi pertama kita akan identifikasi, selanjutnya kita lakukan pemanggilan kepada orang tua. Nah, bagaimana caranya? Kita melakukan pembuatan surat, dipanggil orang tuanya, termasuk dari pihak kepolisian. Kenapa kita panggil dari pihak kepolisian? Karena mereka lah yang akan mengklarifikasi yang sebetulnya kronologi yang terjadi. Nah, untuk mengklarifikasi itu, maka kita harus punya kekuatan hukum. Apa itu? Surat keterangan dari pihak kepolisian bahwa memang anak-anak ini tidak melakukan kesalahan, tetapi kepolisian yang salah tangkap sesuai dengan informasi yang ada. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus dilema etika ini memang sungguh sangat berat untuk mengeluarkan kebijakan. Kenapa? Antara masa depan anak yang jangka panjang atau bahkan kita langsung putuskan. Oh, seperti itu, Pak, ya. Berarti di sini ada 2 paradigma dilema etika yang masuk, ya, Pak, kalau melihat dari cerita Bapak, yaitu jangka panjangnya si anak, ya. Terus yang kedua itu masyarakat yang mungkin nanti individu anak melawan masyarakat. Maksudnya dalam tanda kutip begini, bagaimana respon masyarakat nantinya? Seperti itu, ya? Ya, demikian juga seperti itu. Masih hubungan dengan kasus ini, kira-kira kita mengambil contoh. Nah, pastinya masyarakat itu akan beranggapan bahwa anak itu sebagai pencuri, sudah dijudge, tetapi karena mereka tidak menemukan informasi yang mendalam dan akurat serta valid dari pihak-pihak yang terkait, sehingga ada di pikiran mereka seolah-olah ini memang anak-anak pencuri betul. Ya, sudah dijudge ya, masyarakat. Ini antara individu yang berpikir bahwa anak-anak ini rusak. Padahal pada kenyataannya pihak sekolah sudah menyelesaikan masalah ini dengan memanggil secara khusus dan diklarifikasi dari pihak kepolisian. Oke, baik. Berarti bisa saya simpulkan, Bapak, ya, bahwa dalam pengambilan keputusan Bapak yang lakukan di sini adalah mengidentifikasi lebih detail, terus kemudian melakukan pemanggilan, baik orang tua maupun pihak kepolisian untuk mengklarifikasi terkait kasus tersebut, seperti itu, ya, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya, Pak,
selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, yaitu dalam hal ini SMK 7, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak satu kepentingan? Sebenarnya ini banyak terjadi juga dalam bukan hanya dunia pendidikan, tetapi dalam setiap organisasi pasti ada seperti itu. Ada kadang-kadang kita menemukan bawahan atau teman kerja kita tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang sama-sama benar, Ya, benar. betul. Tetapi sebagai pimpinan itu harus bijak dan netral mengambil keputusan. Bagaimana caranya? Kita melihat dan mengidentifikasi betul bahwa di antara dua kebaikan itu kita lihat mana yang lebih baik. Artinya apa? Lihat kepentingannya. Seperti apa itu, Pak? Iya, apakah dia kepentingannya pribadi atau dia kepentingan untuk umum? Kalau memang sama-sama baik, tetapi kalau dia hanya kepentingan untuk menguntungkan pribadi, maka kita dahulukan kepentingan orang banyak. Seperti yang tertera dalam undang-undang, dahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Itu amanat yang harus kita laksanakan. Masya Allah, jadi seperti itu Pak ya. Ya. Berarti kita lihat lagi, sekalipun sama-sama benar, kita Ya. lihat lagi mana sebenarnya yang privat, yang sifatnya lebih ini mungkin ya, kalau bahasa kemaslahatan umat ya, daripada ke individunya orang, ke pribadinya sendiri. Iya. Seperti itu Pak ya. Dalam bahasa agamanya ada begini. Bagaimana Pak? Antara wajib dengan yang sunnah. Seperti itu. Jadi maka utamakan yang wajib Ketimbang yang sunnah. Karena sekarang ini banyak orang-orang itu dia sudah banyak mengerjakan amalan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Tinggalkan. Kira-kira begitu. Masya Allah. Oke, baik Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini menghadapi kasus tersebut? Selain mengidentifikasi mana yang kepentingan yang banyak orang atau sendiri, ada lagi nggak langkah-langkah yang lain selain step itu tadi? Iya, begini sebenarnya. Memang menjadi pimpinan itu berat. Berat sekali menjadi pimpinan. Kenapa? Kadang-kadang harus mengambil keputusan yang harus ada yang dikorbankan, dan tetapi juga bisa saja kita mengambil keputusan yang bisa menguntungkan dua-duanya. Tidak ada yang dikorbankan. Seperti apa itu Pak? Begini. Di sekolah kami ini, sekolah kita di SMK Negeri 7 Kendari sebenarnya ada banyak masalah-masalah yang ada. Bukan hanya masalah kepala siswa, justru masalah guru juga ada. Nah, ketika guru-guru ada yang mengadu ke kepala sekolah, maka sebagai kepala sekolah itu tidak boleh langsung menerima secara mentah-mentah tentang informasi yang disampaikan. Diadukan. Karena jangan sampai belum benar keadaannya, tetapi kita lakukan dulu musyawarah. Makanya kita di sini ada kombel. Kombel yang kita laksanakan itu apakah hari Senin pagi atau di hari Jumat sore itu setelah pembelajaran kita laksanakan musyawarah, kira-kira masalah-masalah apa yang terjadi yang itu bisa kita selesaikan bersama. Itu tidak harus ada yang dikorbankan, tetapi kita mencari jalan keluarnya. Nah, oleh karena itu dalam pengambilan keputusan di sini itu tidak semerta-merta sebagai kepala sekolah langsung mengambil keputusan dengan sepihak, tetapi kita harus lakukan proses musyawarah oleh Dewan Guru. Sama tadi kasusnya seperti anak-anak tadi yang kasus pencurian. Kalau kita mau berpikir pendek, ini anak kita keluarkan, tetapi kita sebagai guru memikirkan masa depannya anak-anak, kita harus rapatkan dulu musyawarah bersama bagaimana masa depannya ini anak supaya dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Berarti boleh dikata seperti ini ya Pak ya. Dalam Bapak menjalankan kepemimpinan Bapak, tidak serta-merta keputusan itu langsung Bapak eksekusi sendiri. Betul, tetapi ada namanya fase musyawarah. Musyawarah, iya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya Pak ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ITK tadi? Kira apa tantangannya, Bang? Tantangan yang ditemukan di sini sebenarnya ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Tantangan internal itu kadang-kadang muncul dari dalam sekolah. Siapa itu? Terkadang kita tidak sejalan dengan pemahaman setiap guru untuk mengambil keputusan.
tidak sejalan gitu. Nah, tantangan eksternalnya itu seperti orang tua. Orang tua juga itu tidak kadang-kadang ketika ada masalah tidak langsung mengklarifikasi ke pihak sekolah, tetapi langsung berkotek-kotek di medsos. Jadi belum sempat menanyakan, mengklarifikasi terkait anaknya apa yang terjadi sebenarnya di sekolah, tetapi sudah langsung berkata-kata di medsos. Nanti setelah mereka datang ke sekolah baru mengambil keputusan minta maaf. Nah, padahal sudah sudah dikeluarkan di Facebook sudah ya, di medsos. ke media. Nah, itulah pentingnya kita sebagai kepala sekolah memang harus sabar dan tabah, dan harus mengeluarkan kebijakan yang bijak betul untuk kepentingan orang banyak. Apalagi yang kita didik ini banyak, tidak hanya 10 orang, 20 orang, tetapi ratusan orang untuk masa depannya bangsa. Oke, baik. Berarti tantangan yang menurut Bapak sini ada dua ya, baik internal maupun eksternal, di mana internalnya rekan sejawat sendiri, guru, kemudian yang eksternalnya orang tuanya ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya Pak, nah, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal sebenarnya ada, tetapi kita melihat masalahnya apa. Kalau masalahnya itu harus membutuhkan waktu yang banyak dan berhari-hari, seperti tadi kasus pencurian, itu sampai 3 hari, 4 hari kita harus selesaikan. Oh, berarti itu terjadwal? Iya, terjadwal. Kenapa? Karena kita identifikasi, pemanggilan orang tua, pemanggilan dari kepolisian, sampai mengeluarkan surat keterangan dari kepolisian. Oke, itu berarti yang prosesnya memang yang terjadwal. Yang terjadwal. Nah, itu. kalau yang sekiranya kasus saat itu bisa diselesaikan, saya itu bisa mungkin seperti contoh apa yang pernah Bapak lakukan? Kalau misalkan kasus yang bisa diselesaikan 1 hari tidak membutuhkan waktu yang jadwal, yang bisa kita selesaikan. Seperti kasus-kasus misalkan anak-anak yang baku pukul di sekolah, sebenarnya itu tidak harus sampai keluar. Tinggal diserahkan ke Wakasek Kesiswaan, dipanggil, lalu dicarikan masalahnya apa, kita selesaikan di sekolah, tidak boleh keluar. Itu kasus yang ringan sebenarnya. Seperti kasus ringan Pak ya? Dia akan membesar kalau kasus itu sudah keluar dari lingkungan sekolah. Karena itu sebenarnya kasus yang ringan yang harus diselesaikan di sekolah. Cukup sebenarnya di Wakasek atau dengan konseling, tetapi kalau tidak bisa diselesaikan, langsung ke kepala sekolah diselesaikan. Oke, seperti itu Pak ya. Nah, lanjut Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi kan mungkin tadi internal eksternal itu teman-teman sejawat kan tidak seiring sejalan. Nah, selain itu mungkin ada dari pihak pengawas atau tidak ada seperti itu Pak? Iya, dalam pengambilan keputusan di etika ini memang kadang-kadang tidak harus kepala sekolah mengambil keputusan itu, tetapi orang banyak itu perlu, seperti misalkan pengawas, pengawas misalkan, keterlibatan pengawas Pak ya? Keterlibatan pengawas misalkan. Di sekolah itu banyak masalah, misalkan masalah-masalah antara guru dengan guru, itu ada mungkin kasus-kasus yang tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri, tetapi kita harus minta pendampingan oleh, ya? Minta pendampingan oleh pengawas tadi. Jadi fungsi pengawas ini selaku pendamping ya, Pak, pendamping ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk apa? Untuk kepentingan kita bersama, supaya karena pengawas juga ini masih ada campur tangannya mereka untuk mensukseskan visi dan misi apa yang kita buat di sekolah itu. Betul sekali Pak, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi Pak, nah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selaku pimpinan dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah Bapak? Iya, pembelajaran yang paling berharga dalam menyelesaikan kasus ini ada satu kata yang penting. Ya, Satu kata apa itu? Kata bijak. Bijak ya? Ya, bijak dalam mengambil keputusan. Masya Allah. Kata bijak itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak bijak mengambil keputusan, bisa saja ada yang dikorbankan. Kira-kira begitu. Oke, berarti kata poin
poin pentingnya di sini adalah kata-kata bijak Pak ya. Bijak dalam mengambil keputusan karena boleh jadi kebijakan yang salah akan mengorbankan yang orang banyak. Oke, baik Bapak, alhamdulillah terima kasih ya Pak, kita sudah sampai di akhir wawancara ini. Terima kasih Pak. Siap. Insya Allah. Semoga sukses Ibu Marni. Amin. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Ya, jadi ini Bu KS. Saya ada tugas yang mana pada fase ini saya sekarang berada di modul 3.1 yaitu saya mewawancarai terkait beberapa orang kepala sekolah di dalam hal mengambil kebijakan dalam membuat satu keputusan di sekolah yang bermaksud berhubung Ibu adalah kepala sekolah di sekolah pelayaran, jadi pada kesempatan ini saya minta kesediaan Ibu untuk saya wawancara. Oke, baik Ibu Tabe. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Oke, terima kasih Bu Marni. Biasanya saya mencari informasi itu dari siswa atau temannya siswa yang melakukan kesalahan tadi. Kemudian saya menanyakan juga keadaan keluarganya atau latar belakang dari keluarganya. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi di dalam memperoleh kasus atau mendapatkan kasus di sekolah berarti Ibu melakukan dulu informasi dengan teman. Seperti itu kemudian Ibu melakukan wawancara atau mengetahui dulu latar belakang dari keluarganya. Keluarga. Oke, itu caranya Ibu ya. Nah, kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu. Nah, atau sama-sama mengandung ada nilai kebajikan di dalam. Kalau kondisi begitu Bu, saya melihat dulu kondisinya mana yang paling penting di dalam kedua ini tadi. Kalau misalnya ini yang perlu di salah satu dari kedua itu mana yang perlu dilakukan atau diizinkan, ya tergantung kasusnya dulu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu melihat dulu ya, mengidentifikasi jenis kasusnya seperti apa, mana mungkin yang lebih urgent ya Bu ya, yang lebih butuh seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Seperti kemarin kayak tadi Bu, misalnya anak-anak saya mengidentifikasi dari pengambilan anak-anak dulu. Ya latar belakang anak-anak lagi. Oke, berarti kembali ke yang ke awal tadi ya Bu ya. Berarti dalam menghadapi suatu kasus penanganan yang sama seperti itu Bu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan, yang telah Ibu lakukan, Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu seperti apa ya? Yang saya rasa selama ini pengambilan keputusan saya itu sudah saya anggap efektif. Oh, seperti itu. Berarti yang kasus yang tadi Bu ya, berarti dengan mengidentifikasi, dengan mencari tahu latar belakang itu sudah sangat efektif ya menurut Ibu. Oke, baik. Nah, lanjutnya Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini tuh merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Oh iya, kalau kayak hal begitu Bu Marni, kadang-kadang anak-anak itu tidak jujur. Kalau kita meminta informasi, kadang anak-anak itu tidak memberikan informasi seperti apa adanya. Mereka masih ada bohongnya atau tidak jujur. Oke, tidak jujur ya Bu. Iya. Nah, Ibu ketika menghadapi siswa seperti itu Bu, apa yang Ibu lakukan? Saya biasanya kolaborasi dengan guru BK, kemudian dengan teman sejawat juga biasa saya lakukan begitu. Oke, berarti mengatasi tantangannya yang pertama yang itu Ibu mendapati masih ada anak yang tidak jujur ya Bu ya, iya, memberikan informasi yang salah. Betul. Nah, kiat-kiat untuk mengatasi hal tersebut Ibu melakukan kolaborasi ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Dengan rekan sejawat. Oke, nah apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Saya melihat kembali dulu, kira-kira masalah ini saya bisa lakukan, bisa saya
selesaikan saat itu saya selesaikan. Kalau misalnya saya juga ada kesibukan, saya tunda dulu dan saya lihat dulu kejadian ini tadi apa harus selesaikan saat itu ya diselesaikan. Kalau tidak saya tunda besok atau kemudian, tergantung kasusnya. Oke, baik. Berarti terkait hal tersebut, berarti Ibu melihat dulu ya kasusnya seperti apa. Sekiranya kasusnya saat itu bisa dieksekusi, berarti Ibu langsung eksekusi. Iya. Tetapi pada intinya ada jadwal ya, Bu ya. Ada. Oke, baik. Oke, terus selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam kepemimpinannya dalam pengambilan keputusan? Tadi kembali ke kolaborasi guru-guru, teman-teman sejawat. Tentunya Ibu selaku pimpinan berarti Ibu tidak langsung serta-merta langsung mengeksekusi ya, Bu ya. Kadang-kadang kalau misalnya masalahnya berat, misalnya ada pengawas, saya ya curhat-curhat dan informasi dari pengawas pembina sekolah. Berarti terkadang Ibu juga melibatkan pengawas ya selaku Iya. pendamping sekolah ya, Bu ya, Iya. pembina. Oke, baik Ibu. Nah, Bu, yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan kepada saya, nah pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama menjadi kepemimpinan di sekolah ini? Ya benar nih, jadi dengan masalah-masalah ini saya banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Ketika saya mengambil keputusan, saya harus berhati-hati dengan mengambil keputusan agar saya tidak merugikan di salah satu pihak. Saya kira itu yang saya lakukan. Oke, baik Ibu, berarti hati-hati ya Bu ya. Berarti Iya. be careful, apa ya saya bilang? Hati-hati ya Bu ya. Ya, Jadi harus. jadi terus Jangan ada yang dirugikan dari kedua belah pihak itu. oke, boleh jadi kalau kita langsung gegabah saat itu misalnya kita mau langsung putuskan saya itu boleh Iya. jadi ada pihak lain yang Betul. dikorbankan ya Bu ya. Berarti pengalaman yang berharga sekali dari Ibu. Iya. Berhati-hati dalam mengambil Mengambil keputusan. keputusan. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya kira cukup. Terima kasih Bu. Kalau ada lagi yang bisa dibantu nanti saya bisa bantu. Oke, terima kasih Bu. Semoga sekolah Ibu tetap berjaya selalu. Amin. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.